Man City batal rekrut Declan Rice, bukti anti boros klub. CEO Manchester City Ferran Soriano mengatakan bahwa klub akan tetap berpegang teguh pada kebijakan transfer yang membuat mereka membatalkan ketertarikan mereka pada kapten West Ham United, Declan Rice. The Citizen sempat tertarik untuk merekrut Declan Rice pekan lalu, namun akhirnya membatalkan ketertarikan mereka saat Arsenal datang dengan tawaran sebesar 105 juta pound sterling. Rice kini berada di ambang kepindahan ke Emirates Stadium usai tim arahan Pep Guardiola membatalkan kesepakatan yang mereka anggap terlalu mahal. Manchester City telah menunjukkan kesediaan untuk menarik diri dari kesepakatan yang mereka anggap sebagai penilaian yang tidak realistis di masa lalu, dengan Harry Maguire, Alexis Sanchez, dan Jorginho sebagai contoh sebelumnya. Ferran Soriano bersikeras bahwa rencana transfer klub telah dipertimbangkan dengan matang, di mana sang juara Liga Inggris tetap berpegang teguh pada kebijakan yang telah mereka terapkan. Jika Anda melihat apa yang kami lakukan di awal proyek ini, ada kebutuhan untuk banyak perubahan dan investasi. Tetapi sekarang tidak lagi. Jika Anda melihat apa yang telah kami lakukan dalam 5 tahun terakhir, tingkat investasi kami pada pemain baru sudah dipertimbangkan dengan matang, kata Soriano pada pengumuman kesepakatan sponsor baru dengan OKX. Kami bukanlah pembelanja terbesar tahun lalu, atau 3 atau 5 tahun terakhir. Kami memiliki platform di mana kami tahu apa yang harus dilakukan dan kami dapat melakukannya dengan waktu dan kecerdasan. Ketika kami tidak menyukai sebuah kesepakatan, maka kami akan pergi dan tidak panik, ujar Soriano menambahkan. Pep Guardiola dan obsesi bek tengah. Ada yang sadar nggak kalau manajer Manchester City Pep Guardiola suka banget belanja bek tengah? Tiap bursa transfer ada bek yang dibeli, teranyar mengincar Josko Gvardiol. Ketika Manchester City memenangi Liga Champions kemarin, Pep Guardiola menjelaskan kunci kemenangan timnya atas Inter Milan di laga final. Kuncinya adalah pertahanan. Saya rasa kami bertahan agak lebih baik. Kami punya 4 bek tengah, bek yang bagus, ungkap Guardiola dikutip dari CBS Sport. Para pemain enjoy dengan bertahan. Itu bagus, tambahnya. Dilansir dari Daily Mail, Pep Guardiola rupanya senang betul belanja bek tengah di setiap bursa transfer. Di musim panas kali ini, bek RB Leipzig Josko Gvardiol masuk dalam daftar belanjaan. Bek berusia 21 tahun itu siap ditembus dengan harga mahal oleh Manchester City. Kehadirannya dinilai akan memberi kedalaman pada lini belakang. Menilik ke belakang, Manchester City di era manajer Pep Guardiola sudah banyak keluarkan uang buat beli bek tengah. Dimulai pada tahun 2016, City beli John Stones dari Everton seharga 50 juta pounds yang menjadikan Stones bek termahal saat itu. Musim panas selanjutnya, Aymeric Laporte didatangkan dari Athletic seharga 58,5 juta pounds. Sempat vakum 2 musim tidak beli bek tengah, City kemudian membeli Ruben Dias dan Nathan Ake di musim panas 2020 dengan total harga 106 juta pounds. Musim panas 2022 kemarin, Manuel Akanji turut dibeli dari Borussia Dortmund seharga 17,5 juta pounds. Musim panas ini, Josko Gvardiol rumornya siap dibeli City dengan harga 86 juta pounds atau setara 1,6 triliun rupiah, yang akan menjadikan bek asal Kroasia itu sebagai bek termahal di dunia, menggeser Harry Maguire. Arsenal siap selamatkan karir Aymeric Laporte. Arsenal menyusun rencana untuk memboyong Aymeric Laporte yang terpinggirkan di Manchester City. Arsenal sendiri dikabarkan akan bergerak untuk mendatangkan bek terpinggirkan Manchester City, yaitu Aymeric Laporte. Demikian yang diklaim oleh Mundo Deportivo. Bek kelahiran Spanyol tersebut diyakini akan meninggalkan Etihad Stadium di bursa transfer kali ini. Laporte juga disebut membidikkan pulang ke kampung halamannya. Namun, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Laporte juga tidak menutup kemungkinan untuk menetap di Liga Primer jika datang tawaran yang menguntungkan dirinya. Manajer Arsenal Mikel Arteta pun menaruh ketertarikan yang besar untuk bekerja sama dengan Laporte. Juru taktik Spanyol itu tentu tak asing dengan kompatriotnya ini, setelah keduanya pernah bahu-membahu bersama di City ketika nama pertama jadi asisten pelatih Pep Guardiola.
Arteta menginginkan Laporte jadi bagian dari kekuatan lini belakangnya untuk mengarungi musim depan nanti. Terlebih, The Gunners akan tampil di Liga Champions. Meskipun begitu, upaya Arsenal merekrut Laporte tidak akan mudah. Pasalnya, walaupun defender 29 tahun tersebut tak lagi jadi pilihan utama Guardiola di Man City, dia masih ditaksir oleh beberapa klub yang lainnya. Salah satu yang mencuat sebagai pesaing Arsenal adalah rival sekota mereka sendiri, Tottenham Hotspur. Di bawah manajer anyar Ange Postecoglou, Spurs sedang menata ulang tim dan Laporte masuk dalam bidikan. Dalam 6 musim berseragam Man City, Laporte tampil di 179 pertandingan di berbagai kompetisi dan mengemas 12 gol selama periode tersebut. Mateo Kovacic yakin soal masa depan Phil Foden yang cerah. Foden telah menimba ilmu dari tim Akademi The Citizens, julukan Manchester City, sebelum akhirnya dipromosikan ke tim senior pada tahun 2016-2017. Pemain yang berposisi sayap ini telah mencetak 60 gol dan 41 assist dari 217 penampilannya di semua ajang sejauh ini. Baru berusia 23 tahun, Foden sendiri sudah mengoleksi 5 gelar Liga Inggris, 4 gelar Piala Liga Inggris, 2 Piala FA, 2 Community Shield, dan 1 trofi Liga Champions. Tak ayal, Foden disebut sebagai pemain yang berpotensi besar. Kovacic sendiri yang baru resmi bergabung Manchester City pada musim panas ini mengakui kehebatan Foden. Gelandang berusia 29 tahun itu meyakini bahwa Foden akan menjadi pemain yang dominan dan dia pun menyoroti penampilan Foden di laga final Liga Champions 2022-2023 yang lalu saat mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Saya pikir Phil Foden mungkin adalah pemain yang bisa mendominasi dan telah memenangkan begitu banyak sepanjang karir mudanya dan menunjukkan setiap pertandingannya bahwa dia berada di level yang besar dan bakat yang sangat besar, kata Kovacic dilansir dari Manchester Evening News pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Menurut Kovacic, Foden memiliki gaya bermain dengan legenda Manchester City, David Silva. David Silva sendiri merupakan salah satu pemain tersukses bersama Manchester City dengan raihan total 14 trofi.